Di tengah hamparan biru Laut Jawa, di perairan yang tenang, menyimpan rahasia kelam, sebuah nama, Tampomas II. Inilah kisah tentang api, air dan harapan yang luruh ke dasar samudra. Januari tahun 1981. Ratusan jiwa berlayar di atas punggung baja KMP Tampomas II, sebuah kapal feri yang menjadi jembatan apung antara Jakarta dan ujung pandang. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah sebuah awal dari pertemuan, awal dari bisnis, awal dari kehidupan baru. Tapi takdir punya skenario lain, sebuah naskah tragedi yang ditulis dengan tinta api. Malam itu, di perairan Masalembo yang legendaris, sebuah percikan api muncul dari kendaraan. Awalnya kecil, mungkin dianggap sepele, namun api adalah makhluk liar. Ia merayap, menjalar, melahap setiap inci kapal dengan ratus. Baja yang kokoh meleleh, cat mengelupas seperti kulit yang terbakar, dan kepulan asap hitam pekat membumbung ke langit, menjadi sinyal mara bahaya yang bisu. Di dalam lambung kapal, surga sesaat berubah menjadi neraka. Kepanikan adalah badai yang lebih dahsyat dari ombak manapun. Lorong-lorong sempit dipenuhi jeritan, tangisan, dan derap langkah yang saling bertabrakan. Manusia, dalam ketakutan primordialnya, mencari satu hal, jalan keluar. Pintu, jendela, sekoci apapun yang menjanjikan udara segar dan kesempatan untuk hidup. Manifest resmi mencatat angka, deretan statistik dingin yang tak akan pernah bisa menangkap esensi penderitaan. Namun, di luar angka itu, ada ratusan cerita yang tak sempat dituturkan. Ada seorang ibu yang memeluk anaknya lebih erat dari sebelumnya. Seorang suami yang kehilangan genggaman tangan istrinya di tengah kekacauan. Dan seorang pedagang yang hanya bisa menatap nanar modal hidupnya dilalap si jago merah. Selama 2 hari, Tampomas II menjadi monumen terapung dari perjuangan melawan maut. Api di atas, lautan ganas di bawah. Beberapa orang nekat melompat, memilih berjudi dengan ombak daripada menyerah pada api. Mereka yang bertahan di atas kapal menyaksikan harapan mereka perlahan-lahan karam bersama badan kapal yang semakin miring. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari tahun 1981, setelah berjuang begitu lama, Tampomas II menyerah. Ia menundukkan haluannya untuk terakhir kali, lalu menyelam ke dalam keabadian Laut Jawa, membawa serta ratusan jiwa dan ribuan mimpi yang belum terwujud. Laut Masalembo kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa, menyimpan tragedi itu dalam keheningan birunya. Apa yang tersisa dari Tampomas II bukan hanya bangkai kapal di dasar laut. Yang tersisa adalah pelajaran pahit tentang standar keselamatan, tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia di hadapan alam dan kelalaian. Yang tersisa adalah duka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali kita mendengar nama Tampomas II, kita tidak hanya mengingat sebuah kecelakaan, mengenang ratusan nyawa yang menjadi saksi bisu betapa laut bisa menjadi sahabat sekaligus musuh. Kisah mereka adalah pengingat abadi, sebuah fenomena yang terus berguna di antara debur ombak Laut Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus belajar dari lembaran-lembaran sejarah bangsa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.